Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4221. Kata-kata Joseph tidak mengejutkan Charlie. Dia tahu betul bahwa Amerika Serikat bukanlah wilayah Front Cataclysmic. Dan tim besar Front Cataclysmic berada di Timur Tengah, jadi tidak mungkin memiliki benteng di sekitar tempat ini. Terlebih lagi, New York adalah kota metropolitan internasional. Bandara sipil Bandara Internasional JFK Kennedy saja memiliki throughput setidaknya puluhan juta per tahun. Mencoba menemukan seseorang dari lalu lintas penumpang lebih dari 200,000 dalam satu hari, kesulitannya dapat dibayangkan. Terlebih lagi, Jesse ini kemungkinan akan menggunakan saluran istimewa untuk meninggalkan bandara, sehingga semakin tidak mungkin untuk dilacak. Jadi, hampir tak terhindarkan bahwa dia akan kehilangan jejaknya untuk saat ini. Jadi Charlie berbicara, "Joseph, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Hal semacam ini sangat normal, aku bisa mengerti. Aku bisa mengerti." Mengatakan itu, Charlie menambahkan, sekarang dia telah lari ke New York. Dia mungkin mencari suaka dengan atasannya, jadi dia tidak boleh keluar lagi dalam beberapa hari ke depan untuk menyakiti. Joseph segera meyakinkan, "Tuan Wade, jangan khawatir, saya pasti akan memasang jaring di New York. Selama dia berani muncul, kami benar-benar akan menyelesaikan kontrol pada saat pertama." "Bagus," Charlie berkata, "kamu pasti kesulitan berlari bolak-balik beberapa hari ini. Istirahat yang baik di New York selama 2 hari pertama, kami akan menghubungi Anda lagi jika ada apa-apa." "Baik, Tuan Wade, saya akan meminta seseorang untuk mengawasi bandara agar anak itu tidak memainkan trik apapun." Saat ini, Bandara Internasional JFK New York. Pesawat jet bisnis Boeing Jesse telah diparkir di hanggar selama 2 jam. Pesawat didorong sepenuhnya ke dalam hanggar sejak mendarat, tetapi setelah pesawat berhenti, pintu kabin tidak pernah terbuka. Jesse duduk di pesawat dan terus menatap waktu di arlojinya. Awalnya dia telah berjanji pada Randall bahwa dia akan memberitahunya ketika pesawat lepas landas, tetapi dia tidak pernah menghubunginya dari awal hingga akhir. Alasan dia melakukannya adalah untuk membuat perbedaan waktu. Jesse pintar, dia bisa tahu dari mayat saudaranya bahwa saudaranya telah mengalami siksaan berat pria misterius itu. Itu dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sebelum dia meninggal, dan bahwa saudaranya pasti telah mengakui semua yang dia tahu. Jika tidak, selama pihak lain belum mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Bahkan jika mereka memotongnya menjadi babi manusia, mereka pasti akan membiarkannya hidup dan tidak membiarkannya mati. Meskipun saudara lelaki itu tidak tahu banyak informasi orang dalam, tetapi dia setidaknya akan menyerahkannya. Ini juga berarti bahwa identitasnya telah terungkap di depan pria misterius itu. Dan dengan tergesa-gesa, dia terbang dari Seattle ke New York, dan tidak mungkin menutupi perjalanan ini. Jadi dia khawatir pihak lain sudah mengatur kontrol di bandara JFK sebelumnya, hanya menunggu dia muncul. Jadi, dia sengaja menunda selama 2 jam. Selama 2 jam ini, dia duduk di pesawat dan mencari di internet untuk semua informasi yang berkaitan dengan Sarah. Pada saat ini, dia melihat bahwa 2 jam telah berlalu dan tidak buru-buru turun dari pesawat. Tapi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Randall. Begitu telepon masuk, Randall bertanya, "Jesse, kamu tidak menunggu sampai sekarang untuk lepas landas, kan?" Jesse buru-buru berkata, "Maaf, Tuan Muda. Saya tidak memberitahu Anda ketika saya lepas landas lebih awal. Tapi aku sebenarnya di New York dan aku masih di bandara." "Tiba?" Randall berkata dengan sedikit tidak senang, "Fuk, aku sudah menyuruhmu untuk memberitahuku sebelumnya sehingga aku bisa meminta kepala pelayan untuk menjemputmu. Mengapa kamu tidak menyapa?" Jesse berkata dengan datar, "Tuan Muda, jangan marah. Saya tidak memberitahu Anda karena saya tidak ingin membuat Anda kesulitan. Saya pikir, bagaimanapun, saya adalah operator sebenarnya dari hal-hal ini. Jika orang lain tahu bahwa saya di sini, itu akan lebih atau kurang berisiko bagi Anda." Randall yang tidak tahu Jesse benar-benar telah terekspos, dia pikir alasan Jesse mengapa dia begitu berhati-hati, adalah untuk lebih melindungi privasinya. Jadi barusan ketidakpuasan juga langsung menghilangkan awan, berkata sambil tersenyum. "Jesse, nak. Selama bertahun-tahun keuntungan terbesar adalah kehati-hatian, jadi Sarah adalah masalah ini, dalam pikiranku, hanya kamu yang bisa membantuku mencapai tujuan.
Kami berdua adalah teman sekelas universitas, hubungan ini tertulis di kedua file kami, yang ingin memeriksa dan menemukan sesuatu. Anda sekarang datang ke New York untuk menemui saya, ke rumah saya selama beberapa hari, siapapun yang tahu tidak akan curiga. Bab 4222. Bahkan, Randall juga sudah lama memberikan dirinya firewall yang bagus. Pertama-tama, dia yakin bahwa begitu Jesse terungkap, dia tidak akan pernah berani menggigitnya. Karena begitu dia berani menggigitnya, maka dia pasti akan mengeluarkan seluruh keluarganya. Meskipun keduanya bersekongkol dan telah melakukan banyak hal yang tidak masuk akal bersama. Namun bukan berarti keduanya memiliki kebersamaan yang utuh dan total. Sebaliknya, keduanya selalu seimbang satu sama lain. Jesse bertaruh jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, Randall tidak akan berani mengabaikannya. Randall bertaruh bahwa setelah kecelakaan Jesse, jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkannya kembali, maka dia pasti tidak akan berani menjualnya. Bagi Jesse, itu juga benar. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa setelah kecelakaan itu, selama dia menggigit peluru dan tidak berbicara, Randall takut dia akan meninggalkan Buckhan dan pasti akan mencoba membantu. Jika Randall benar-benar mencoba yang terbaik, tetapi tetap tidak dapat membantu, maka mereka pasti tidak dapat menjualnya, lagi pula, keluarga mereka masih hidup. Randall sudah lama bersiap, begitu Jesse dikalahkan, dia akan menjadi yang pertama kali mengesampingkan semua yang terlibat. Mereka hanya teman sekelas kuliah, meskipun hubungannya baik, tapi itu saja. Dia tidak tahu tentang hubungan itu dari awal hingga akhir, belum lagi keterlibatannya. Orang lain tidak bisa mendapatkan bukti, tentu saja tidak akan curiga ke kepalanya. Hati Jesse tentunya juga sangat jelas, alasan dia berkata begitu, hanya untuk mengambil kesempatan Randall untuk menunjukkan kesetiaan. Ketika dia melihat bahwa Randall bersikeras agar kepala pelayannya datang menjemputnya, dia berkata, "Tuan Muda Fei, kalau begitu, kamu bisa mengirim helikopter, aku akan menunggu di hanggar." Randall biasanya kembali ke New York. Setelah mendarat di bandara, ia pindah ke helikopter untuk pulang. Set ini adalah operasi rutin baginya, jadi ketika dia mendengar ini, dia tidak terlalu memikirkannya dan segera berkata, "Tunggu, saya akan berbicara dengan kepala pelayan." 20 menit kemudian, sebuah helikopter Bell mendarat di depan hanggar Jesse. Baru saat itulah Jesse berjalan keluar dari hanggar sepanjang malam dan dengan cepat naik ke helikopter. Helikopter pun tidak mati mesinnya langsung berakselerasi dan meninggalkan bandara, prosesnya hanya memakan waktu 2-3 menit saja. Setelah lepas landas, helikopter tersebut langsung terbang menuju kawasan Long Island di timur New York. Long Island, salah satu daerah kaya paling terkenal di Amerika Serikat, dan Manhattan. Jenis pusat kota yang ramai tetapi karena jauh dari kota, tampaknya sangat sepi. Selain itu, daerah Long Island memiliki pantai terbaik di New York, dan hampir semua daerah kaya di sini adalah perkebunan teratas yang dibangun di garis pantai. Dan tanah milik keluarga Fei, yang luasnya bahkan lebih dari 300 hektar. Tidak hanya memiliki pantai pribadi sepanjang 1 kilometer, tetapi bahkan memiliki lapangan golf sendiri. Di Manor ini, ada 5 bangunan villa besar saja, yang masing-masing sebanding dengan hotel mewah. Rumah ini, Jesse memiliki hak istimewa untuk datang beberapa kali, tetapi setiap kali dia sangat terkejut. Selain itu, villa di tepi pantai emas Long Island saja, harga tanahnya sangat tinggi. Sekarang di lokasi serupa, beli tanah 1 hektar, harganya puluhan juta rupiah. Belum lagi Manor yang luasnya lebih dari 200 hektar. Kelangkaan rumah mewah kelas atas seperti itu tidak lagi dapat direplikasi di daerah seperti Long Island. Jika Anda benar-benar menjual harta ini, tanpa puluhan miliar dolar, bahkan tidak mungkin untuk memikirkannya. Kalau Manor ke developer, paling tidak untuk membuat 2 atau 300 set villa super mewah papan atas, dengan mudah menampung ribuan elit masyarakat. Dan itu adalah rumah mewah yang sangat besar, hanya untuk keluarga Fei tetapi beberapa lusin orang. Pengalaman hidup yang luar biasa, jika Anda melihat Amerika Serikat dapat dengan mudah menempatkannya di 5 besar. 5 set villa di divisi Manor juga sangat rumit, yang terbesar terletak di tengah villa. Sedangkan 4 set lainnya masing-masing terletak di timur laut, tenggara, barat laut, barat daya keempat penjuru. Bab 4223. Randall dan kakek serta orang tuanya, keluarga itu awalnya tinggal di sudut timur laut villa.
Tetapi dengan pria tua Douglas yang dicopot dari kekuasaan, kakeknya mengatur agar keluarganya pindah ke villa pusat. Tempat Douglas dulu tinggal, dan villa ini kebetulan kosong, jadi Randall langsung meminta pembantu rumah tangga untuk menerima Jesse di sini. Studi yang awalnya milik kakek Randall kini telah menjadi domain pribadi Randall. Dan bahkan ayahnya, yang memiliki banyak keserakahan, hanya bisa menyerah padanya dengan kesakitan. Jesse, yang dipimpin oleh pengurus rumah tangga, dengan cepat tiba di ruang belajar mewah di Mansion seluas lebih dari 100 meter persegi. Saat ini Randall sedang melihat poster di ruang kerja. Poster ini adalah poster promosi konser Sarah di New York. Begitu Jesse masuk, dia melihat poster itu, dan begitu Randall melihatnya, dia langsung menyambutnya dengan antusias. Menepuk bahunya dengan satu tangan, menunjuk Sarah yang cantik di poster dengan tangan yang lain, dan berkata sambil tersenyum. Jesse, lihat, materi promosi untuk konser Sarah sudah dibuat. Ini posternya belum resmi, saya baru dapat. Jesse terkejut dan bertanya, Tuan Muda Fei, poster ini belum ada di pasaran, bagaimana Anda mendapatkannya? Apakah ada semacam hubungan internal? Tepat sekali. Randall berseru, kamu pintar. Aku bilang, mendapatkan poster bukanlah masalah besar, tapi aku sudah menemukan semua mitranya di New York untuk konser ini. Dia datang ke Amerika Utara untuk tur kali ini, dan kamar dagang Cina dalam kerja sama as relatif dalam. Dikatakan bahwa kamar dagang Cina di dalam wakil presiden adalah teman ayahnya. Semua pencetakan dan produksi materi promosinya, dipercayakan kepada percetakan Cina di New York. Orang itu juga anggota kamar dagang, tapi sayangnya, keluarga Fei selalu membenci kamar dagang Tiongkok. Aku tidak punya urusan dengan mereka, lalu cari cara untuk melihat apakah aku bisa menemukan kesempatan untuk berkenalan dengannya. Jika Anda dapat membuat waktu yang cocok dan tepat untuk melakukannya, itu akan sangat bagus. Jesse bergegas untuk memberikan saran, Tuan Muda Fei, saya tidak akan berbohong, saya hanya melakukan banyak pekerjaan rumah terlebih dahulu di pesawat. Saya menemukan bahwa wanita tampaknya sangat tertarik pada amal, dan terutama tertarik pada proyek amal yang berkaitan dengan anak yatim. Sebelum dia membuka konser, pendapatan yang relevan tampaknya disumbangkan kepada anak yatim, jadi saya punya cara, Anda mungkin juga mendengarkan untuk melihat. Randall berkata dengan penuh semangat, katakan. Melihat bahwa dia telah berhasil membangkitkan minat Randall, Jesse dengan hormat memperkenalkan. Ide saya adalah agar Anda memimpin dalam bekerja sama dengan kamar dagang Cina untuk menyelenggarakan makan malam penggalangan dana amal di New York. Dan pertama-tama Anda dapat mengambil $20 juta sebagai bagian dari dana amal, dan mengklaim bahwa uang itu akan digunakan secara eksklusif untuk membentuk dana amal. Randall mengangguk, lalu menggoyangkan jarinya sedikit dan berkata, lanjutkan. Jesse kemudian berkata, ketika Anda mempublikasikan, katakan bahwa dana amal ini akan digunakan secara khusus untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan pendidikan semua anak yatim Tionghoa di Amerika Utara. Meskipun saya tidak tahu apakah kamar dagang Cina tertarik dengan kegiatan amal seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kamu adalah tuan muda dari keluarga Fei, kamu dapat menemukan kamar dagang Tiongkok untuk bekerja sama. Mereka harus tersanjung, bahkan jika mereka tidak mau terlibat dalam amal. Mereka pasti akan secara aktif bekerja sama denganmu, jadi seluruh rencana sampai di sini tidak akan ada masalah. Ya, itu masuk akal. Randall sedikit mengangguk setuju dan bertanya, lalu? Bab 4224. Jesse kemudian berkata, kalau begitu, Anda mengatur waktu untuk makan malam dimulai dengan kamar dagang Cina, misalnya. Tepat setelah Sarah datang ke New York dan sebelum konser New York sehingga Anda dapat memastikan bahwa Sarah akan berada di New York selama waktu itu dan kemungkinan besar akan dapat menemukan waktu untuk hadir. Saya kira kamar dagang Cina sekarang sibuk dengan publisitas dan docking terkait konser Sarah. Tapi mereka tidak berani mengabaikanmu lebih jauh lagi, jadi kedua hal itu pasti akan berada di level tertinggi saat itu. Jadi, Anda dapat dengan mudah dan alami mendengar dari mereka, dalam proses docking dengan mereka, tentang konser Sarah. Kamu kemudian mendorong perahu, dengan menyebutkan kamar dagang Cina, katakan Nona Gu adalah cahaya orang Cina. Jika dia bisa menghargai wajahnya, pengaruh pelelangan pasti juga akan sangat meningkat. Jika dia bisa menghargai wajahnya, Anda secara pribadi menjanjikan tambahan $20 juta. Ketika Sarah tahu,
kemungkinannya adalah untuk menghargai wajahnya. Di sini, Jesse berkata, karena makan malam amal ini diprakarsai oleh Anda, tempat tersebut secara alami harus ditunjuk oleh Anda. Agar kita punya cukup waktu untuk mempersiapkan venue, jadi kita bisa menggali jebakan yang sangat mudah terlebih dahulu, maka selama kita bisa memancingnya keluar, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Ketika Randall mendengar ini, matanya berbinar. Dia berkata dengan ekspresi kagum, bagus untuk memancing ular keluar dari lubang, luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bertanya lagi, Jesse, menurutmu apa kemungkinan dia jatuh cinta? Jesse memikirkannya dan berkata dengan serius, saya pikir setidaknya 90%. Randall bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Jesse menjelaskan, Tuan Muda Fei, pikirkanlah, Sarah sendiri sangat menyukai amal, mari kita atur makan malam amal. Bukankah ini hal yang benar untuk dilakukan? Selain itu, hal semacam ini, figur publik juga sedikit efek penculikan moral, Anda biasanya menyumbang lebih sedikit. Netizen akan menyemprotmu di internet, jika kamu diundang ke makan malam amal, kamu bahkan tidak pergi, kamu akan dimarahi sampai mati? Saya percaya bahwa dalam hal ini pada saat Sarah mungkin akan setuju. Ketika Randall mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dengan gembira dan berkata, masuk akal, memang masuk akal. Kalau begitu saya akan berkomunikasi dengan kamar dagang Cina besok untuk mengatur makan malam amal. Jesse menginstruksikan, Tuan Muda Fei, setelah masalah ini selesai, Anda harus segera meluncurkan kampanye opini publik untuk memberitahu semua orang Cina Amerika Utara tentang makan malam amal ini. Sehingga jika Sarah berniat menolak, pengaruh makan malam amal juga akan lebih menekannya. Randall berkata dengan setuju, Jesse, itu masih kamu. Setelah Anda mengatakan itu, saya benar-benar tercerahkan. Jesse berkata sambil tersenyum, sama-sama, Tuan Fei, saya hanya sedikit pintar. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Randall tertawa dan bertanya, jika Sarah setuju untuk menghadiri makan malam amal, bagaimana kita harus melanjutkan? Jesse berkata, ini jauh lebih sederhana, setelah Sarah datang, kita bisa mengaturnya untuk pergi ke lounge dulu. Saat berada di lounge sejauh mungkin di dekat jendela, yang akan memiliki saluran ventilasi. Saya akan mengatur terlebih dahulu beberapa personel bersenjata terlatih untuk penyergapan, ketika dia memasuki ruang tunggu. Langsung menjatuhkan orang dengan ekstasi, dan kemudian mengambil dari jendela atau saluran ventilasi, tanpa diketahui. Pada saat orang lain menemukannya hilang, itu pasti akan menyebabkan kekacauan, Anda akan normal untuk pergi ke proses polisi. Polisi jika mereka datang untuk menyelidiki, mereka akan mengajukan beberapa pertanyaan. Gigitannya mungkin penjahat yang sudah direncanakan sejak lama, selebihnya biarkan polisi menyelidikinya. Polisi tidak akan dapat menemukan bukti atau petunjuk untuk ikut campur, menyamarkan masalah ini sebagai penculikan biasa untuk uang tebusan. Dan kemudian menawarkan tebusan besar untuk keluarga Sarah, memimpin penilaian semua orang kepada mereka, jadi tidak ada yang akan mencurigai Anda. Bagaimanapun, aset keluarga Fei jauh lebih banyak daripada keluarga Gu, tidak ada yang akan percaya bahwa kamu akan menculiknya untuk tebusan. Dengan cara ini, kami mendapatkan uang setelah merobek tiket, adalah operasi normal para perampok. Tidak bisa mendapatkan uang untuk merobek tiket, juga merupakan operasi normal para perampok. Pada saat itu, Anda akan berurusan dengannya, hidup ini tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukannya, kasus ini pasti akan menjadi kasus yang belum terpecahkan. Bahkan jika orang khawatir selama beberapa dekade, tetapi masih merupakan kasus yang belum terpecahkan. Randall tidak bisa menahan tawa, hebat. Dengan cara ini, Sarah hilang selamanya, meninggalkan polisi seperti kasus penculikan yang tidak terpecahkan yang belum terpecahkan. Biarkan netizen global berdiskusi selama beberapa dekade, dan bahkan terdaftar sebagai 10 besar kasus yang belum terpecahkan di abad ke-21, ini menarik untuk dipikirkan. Setelah mengatakan itu, Randall mengingat sesuatu dan berkata, benar Jesse, jika dia tidak mengambil umpan untuk makan malam amal, apa yang akan terjadi? Jesse berkata, Tuan Muda Fei, program ini tentu untuk mengembangkan banyak jenis opsi, ini hanya salah satunya. Jika Sarah tidak mengambil umpan, maka kita juga harus memiliki program alternatif lain, hanya program lain yang saya tidak punya ide bagus untuk saat ini. Saya khawatir program lain akan sangat sulit dilaksanakan. Mengenai hal ini, Jesse mengatakan, cocok untuk kita memulai peluangnya hanya beberapa, satu melakukannya di jalan,
satu melakukannya di hotel. Jika kita melakukannya di jalan, gerakan terbesar, mengingat dia harus memiliki banyak personel keamanan yang menemaninya. Ketika waktunya pasti akan memicu baku tembak, setidaknya kita harus dilengkapi dengan sejumlah besar senjata otomatis agar bisa berhasil. Kesulitannya seharusnya jauh lebih besar daripada merampok truk uang. Kalau kita melakukannya di hotel, kita harus melakukannya dengan diam-diam, sebaiknya di bawah hidung petugas keamanan, tanpa sadar menyingkirkan orang. Omong-omong, Jesse memukul bibirnya dan berkata, tapi hal semacam ini terlalu menuntut secara teknis. Orang umum tampaknya tidak dapat melakukannya. Randall sedikit mengernyit, membuka mulutnya, dan bertanya, apakah kamu ingin mencoba metode ninja Jepang? Mencuri ayam dan anjing hal semacam ini, sepertinya mereka yang terbaik dalam hal itu. Bab 4225. Ninja. Ketika Jesse mendengar ini, dia agak tertegun sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Muda Fei, apakah Anda tahu sesuatu tentang ninja? Randall mengangguk, kurang lebih saya mengerti, orang-orang ayah saya berada di bawah tangan ninja sebelumnya. Mereka dikatakan cukup baik. Jesse sibuk berkata, jika ada ninja yang dapat diandalkan, Anda mungkin juga mengundang beberapa ke New York dulu. Tapi karena mereka bertindak sebagai pelaksana alternatif. Sampai alternatif diluncurkan, kami tidak dapat memberitahu mereka secara pasti apa yang akan mereka lakukan. Ya. Randall berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang ini. Aku akan mengaturnya, biarkan mereka mengirim beberapa ahli top terlebih dahulu. Mengatakan bahwa Randall menambahkan. Benar Jesse, menyuruh para ninja menunggu kesempatan untuk menyerang hotel dianggap sebagai rencana B kita. Tapi selain itu, kita harus memikirkan rencana C lain, untuk jaga-jaga. Saya pikir mencegat konvoi SARA juga merupakan cara, Anda menemukan cara untuk mengumpulkan sekelompok tentara bayaran. Sama dengan ninja-ninja itu, untuk jaga-jaga. Baik. Jesse berkata tanpa berpikir, Tuan Muda Fei jangan khawatir, saya akan mengatur ini. Randall mengangguk puas dan tersenyum. Oke, itu saja untuk hari ini, sudah larut, kamu istirahat lebih awal, saya pikir Sarah akan datang ke Amerika Serikat dalam beberapa hari. Kamu tidak perlu kembali ke Seattle, hari-hari ini hiduplah di sini dengan damai. Jesse mendengar ini, tentu saja sangat ingin, dengan cepat berbicara. Tidak masalah Tuan Muda Fei, sebelum membantumu menjaga Sarah, aku tidak akan pergi untuk saat ini. Pada saat ini, Charlie sudah kembali ke hotel di Providence. Hanya ketika Claire melihat bahwa dia telah kembali dengan selamat, jantungnya yang menggantung akhirnya menjadi normal. Dan kemudian dia dengan penuh semangat menanyakan beberapa detail tentang perjalanannya ke Kanada kali ini. Charlie tidak ingin dia khawatir, jadi dia membuat keseriusan masalah ini selemah mungkin. Hal terakhir yang keluar dari mulutnya adalah bahwa masalah ini sedikit sepele. Hanya saja gadis kecil yang mengiriminya pesan teks bereaksi sedikit terlalu agresif. Claire mendengarkan Charlie selesai, tentu saja percaya semua, bagaimanapun juga, menurut pendapatnya. Kanada adalah negara maju yang sudah tua dengan keamanan yang baik dan tidak semerawut seperti Amerika Serikat. Xia Oven biasanya tidak akan menyinggung siapapun, tentu saja tidak dapat memenuhi bahaya nyata. Jadi, masalah ini sudah berakhir di pikirannya. Keesokan harinya, kelas Master Claire di Sekolah Desain Rhode Island dibuka secara resmi. Berita tentang kelas Master baru telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan desain. Dan Sekolah Desain Rhode Island juga secara resmi mengumumkan daftar peserta kelas Master. Sebagai kursus pelatihan paling populer di industri, daftar kelas Master selalu menjadi perhatian utama industri. Karena menurut kebiasaan, mereka yang masuk dalam daftar tersebut akan menjadi bintang yang sedang naik daun di bidang desain dalam waktu 1 bulan. Nama Claire juga telah membuat banyak perhatian dan diskusi di bidang desainer Cina. Ini terutama karena, selain Claire, semua orang di kelas master ini pada dasarnya sudah mapan di lapangan. Dan pencarian kasual di internet dapat mengungkapkan beberapa kasus sukses yang telah mereka selesaikan secara mandiri. Claire adalah satu-satunya yang pada dasarnya tidak dikenal tanpa ketenaran sama sekali. Begitu banyak desainer Cina yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat Claire terpilih untuk kelas master ini. Ini juga memberikan banyak tekanan psikologis padanya, dan dia bisa merasakan kesenjangan antara dirinya dan yang lain di kelas.
Jadi sejak hari pertama, dia bekerja lebih keras dan lebih serius daripada siapapun dalam proses mendengarkan kelas. Itu juga pada hari ketika kelas Master Claire dimulai, Randall mengambil inisiatif untuk menemukan Presiden Kamar Dagang Cina New York, Brian Lu, agar bersiap sejak dini.